Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini Kamis 17 November pada peringatan wajib Santa Elizabeth Hungaria seorang biarawati. Mari saudara-saudariku, kita awali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Penguasa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar kami sungguh mampu mendengarkan suara kehendak-Mu pada diri kami, hidup kami melalui sabda-Mu saat ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Allah hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Alangkah baiknya pandaikan hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hidup yang baik, pekerjaan dan bisnis berjalan dengan lancar, anak-anak tumbuh dengan baik, dan hidup terasa baik-baik saja, sungguh adalah rahmat dan boleh juga sukacita yang kita syukuri, dan boleh itu juga kita sadari atau imani sebagai tanda berkat dari Tuhan. Tetapi saudara-saudariku, semoga kita tidak tenggelam dengan rasa nyaman dan hidup yang berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus sedang menangis. Ia menangisi Yerusalem, menangisi bangsa Israel yang pada waktu itu hidup dengan sangat nyaman dan baik dengan cara hidup mereka yang lama. Mereka kurang menyadari bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nantikan sebenarnya sudah ada, hadir di tengah-tengah mereka dengan ajaran membawa berita kabar baik. Tetapi sayang sekali bahwa banyak di antara mereka menolak kehadiran Yesus. Bahkan beberapa orang, khususnya mereka yang telah memiliki posisi tertentu atau kekuasaan tertentu, merasa terganggu, merasa terusik dengan kehadiran Yesus yang datang, yang memberikan ajaran, memberitakan kabar gembira, dan dalam pewartaannya itu sering kali juga mengkritik cara hidup orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita memperingati Santa Elizabeth. Sebelum ia diusir oleh keluarganya dan menjadi seorang biarawati, ia adalah seorang keturunan bangsawan, seorang putri kerajaan. Dan sebagai seorang bangsawan, ia memiliki harta kekayaan yang melimpah, istana yang megah, baju yang indah-indah. Tetapi meskipun demikian, Santa Elizabeth tidak hanya duduk diam dalam istananya,
menikmati segala kemewahan, segala kekayaan dan apapun yang bisa ia nikmati. Tetapi ia mau ambil pusing, ia mau merasakan kesedihan, kekhawatiran orang-orang, penderitaan orang-orang miskin dan papa, dan karena itu tergerak hatinya untuk mau berbagi, untuk mau menolong sesamanya yang ada di sekitarnya. Meskipun apa yang ia lakukan itu membuat orang-orang atau keluarganya dari kaum bangsawan lain merasa tidak senang atau membenci dia karena dianggap membuang uang dan hartanya untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang miskin. Jadi saudara-saudariku, melalui sabda Allah hari ini dan juga teladan dari Santa Elizabeth, kita diingatkan untuk selalu memperhatikan sesama kita, saudara-saudari kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Semoga kita tidak tenggelam dengan berkat, dengan rahmat yang boleh kita nikmati, boleh kita rasakan dalam hidup, dalam rumah dan keluarga kita, tapi kita tetap mau memperhatikan dengan memberikan bantuan, menolong dan memperhatikan mereka. Semoga Tuhan membantu kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau mengingatkan kembali kami semua melalui sabdamu hari ini dan juga teladan Santa Elizabeth untuk selalu bertanya dalam diri apa yang telah kami lakukan untuk sesama kami. Semoga kasih-Mu menjadi pendorong bagi kami untuk semakin giat melayani dan memperhatikan saudara-saudara kami. Dimuliakanlah Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Andriadis Sailo. Semoga Frater senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.